Kalau buat gue, tujuan upgrade diri itu buat membahagiakan gue sendiri, membahagiakan orang tua. Bentuk dari tanggung jawab gue ke diri gue sendiri gitu. Dan gue emang butuh upgrade, dan pada dasarnya gue emang suka upgrade gitu. Ya gue tahu upgrade itu capek, gue ngerasain. Upgrade itu sakit, gue ngerasain. Ya, capek, sakit, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, mental, korban sakit hati juga. Tapi yang jelas bagi gue, the pain is nothing gitu. Sakit tuh nggak seberapa bro. Sakit itu bisa kita toleransi gitu. Welcome back to HB Official Channel di acara Ardio Edutainment. Upgrade diri. Kenapa sih upgrade diri itu perlu? Sedangkan dengan hidup damai-damai aja, mengalir-mengalir aja, itu udah membawa kebahagiaan, udah membawa ketenangan, kedamaian. Ngapain sih kita harus capek-capek upgrade diri gitu? Harus repot-repot upgrade diri? Buat apa? Coba kita ingat 10 tahun ke belakang kan. Nah, handphone zaman sekarang udah touchscreen ya, bahkan full touchscreen dibanding 10 tahun lalu yang masih ada tombol keypad. Kualifikasi profesi juga semakin ketat nih. Kalau zaman dulu mungkin dengan taraf pendidikan SMA, SMK sederajat gitu kan, udah bisa menempati posisi administrasi atau level staff ke atas. Tapi untuk sekarang udah susah, minimal kualifikasi D3. Kualitas sedang ditingkatkan, efektivitas dan efisiensi semakin meningkat. Nah, kita nih sebagai SDM, sebagai sumber daya manusia ya kan, aspek-aspek apa aja sih yang perlu kita upgrade pada diri kita? Yang harus di-upgrade pada diri kita itu udah jelas. Yang pertama dari segi mental, karakter, terus fisik, karir, finansial, relasi, koneksi, prestasi, dan udah umum lah ya. Umumnya masyarakat tahu itu. Bagi gue, upgrade diri adalah bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Upgrade diri adalah bentuk dari self respect dan self love ya. Orang yang males upgrade, orang yang nggak mau upgrade, nah bagi gue itu orang yang self love-nya itu kurang, self respect-nya itu kurang. Nah, dia nggak bisa menghargai dirinya sendiri, nggak mencintai dirinya sendiri, sehingga dia nggak punya semangat untuk upgrade diri, untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas dirinya. Tapi upgrade diri itu nggak enak, upgrade diri itu capek, bikin bad mood, berat, sakit ya. Emang betul sih, upgrade diri itu capek, upgrade diri itu bikin males, upgrade diri itu berat, nggak enak pokoknya, sakit. Udah bener hidup gitu-gitu aja, nggak usah upgrade. Udah bener hidup gitu-gitu aja, mengikuti alur, mengikuti arus gitu. Tapi apa lo yakin lo hidup dengan kayak gitu? Apa kita yakin hidup dengan ngikutin arus doang? Coba kita ingat peran orang tua kepada kita sebagai anaknya. Ya, dari kita masih bayi nih, masih kecil lah, dari kita masih kecil, orang tua ngajarin kita berjalan, ngajarin kita berbicara, ngajarin kita berbahasa, berkomunikasi, ngajarin kita menulis, membaca, menggambar. Bahkan udah mulai umur 5-6 tahun masukin kita ke TK, udah mulai 7 tahun masukin kita ke sekolah SD, nyekolahin kita, SMP, SMA, nguliahin kita. Bahkan kalau perlu orang tua ngelesin kita, ngasih kita pendidikan tambahan, kursus sesuai hobi kita gitu. Nah,
Itu apa? Itu artinya orang tua setiap saat selalu berusaha mengupgrade diri kita anaknya. Orang tua punya insting mengupgrade anak-anaknya. Nah, sedangkan kita untuk diri kita sendiri, berbuat untuk diri sendiri. Ya. Kenapa? Gue heran sih, kenapa masih ada orang-orang yang masih berat untuk mengupgrade diri gitu. Padahal orang tua aja ngurusin kita bener-bener untuk upgrade kita diri sendiri. Ya seharusnya berarti kan harus lebih peduli dengan diri sendiri. Itu poinnya. Tujuan dari upgrade diri itu apa sih? Nah, tujuan dari upgrade diri itu udah jelas. Kita bergulat dengan kehidupan, bergulat dengan situasi-situasi yang nggak bisa kita prediksi. Nah, simpelnya kita udah sekolah nih, udah lulus sekolah, udah dewasa, kita kerja, perlu berkarir, perlu berumah tangga, punya anak, perlu membangun stabilitas finansial. Fungsi dasar upgrade diri itu adalah adaptasi. Jadi upgrade diri itu adalah bentuk dari adaptasi terhadap lingkungan, terhadap situasi sosial yang kita hadapi. Itu bentuk dasarnya. Kalau kita nggak upgrade, itu kan pasti ya kita kalah bersaing, bro, brother sister. Dalam kehidupan sosial, orang yang punya skill, orang yang punya nama baik, orang yang finansialnya bagus, karirnya bagus, nah itu lebih dipandang dan lebih dibutuhkan di masyarakat. Kalau buat gue, tujuan upgrade diri itu buat membahagiakan gue sendiri, membahagiakan orang tua. Bentuk dari tanggung jawab gue ke diri gue sendiri gitu. Dan gue emang butuh upgrade. Dan pada dasarnya gue emang suka upgrade gitu. Ya gue tahu upgrade itu capek, gue ngerasain. Upgrade itu sakit, gue ngerasain. Ya, capek, sakit, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, mental, korban sakit hati juga. Tapi yang jelas bagi gue the pain is nothing gitu. Sakit tuh nggak seberapa, bro. Sakit itu bisa kita toleransi gitu. Dulu awalnya gue itu orang yang benci sakit gitu. Gue paling nggak suka sakit. Tahu orang tua gue tahu. Gue nggak suka capek-capek, nggak suka panas, kena matahari aja gue nggak suka dulu. Nah, tapi sampai titik dimana gue sadar, gue nyampe titik dimana gue harus ngerasain sakit itu perlu gitu. Ternyata sakit itu kekuatan gitu, sakit itu kekuatan buat gue berkembang. Nah, saat gue menyadari hal itu, the pain is power. Saat gue menyadari itu, pain is power to grow. Nah, saat gue menyadari ternyata rasa sakit itu bisa buat kita berkembang, bisa buat kita upgrade, dan itu fakta. Nah, sejak dari situlah gue enjoy itu. Gue capek-capek ya gue enjoy. Gue dulu nggak suka capek-capek, sekarang capek-capek ya gas aja ya. Ayo, sakit hati oke. Pikiran gue sering kelelahan gitu ya, karena kan gue sering belajar, sering baca buku, sering belajar sesuatu, main piano, belajar lagu, dan itu bikin pikiran capek. Gue nulis buku juga, nah itu capek di pikiran. Tapi habis balik kerja nih kan, mandi, makan, malamnya ada kegiatan lagi tuh, dan itu harus gue lakuin karena gue punya target, harus ngapalin lagu ini. Di samping itu gue harus nulis ini, nyelesain ini, bab ini, dan itu capek, melelahkan. Tapi gue enjoy, gue bisa menikmati itu gitu. Nah, karena dengan cara kita bisa toleransi rasa sakit, kita bisa upgrade. Terus dari segi mental, upgrade dari segi mental itu perlu. Mental ini dalam arti kekuatan karakter kita nih. Nah, kayak dulu gue ini kan
introvert banget, no lab lah. Tapi ada titik di mana gue sadar gue nggak bisa introvert terus, gue nggak bisa no lab terus. Gue belajar bergaul, belajar jadi extrovert, belajar menghidupkan suasana di tongkrongan, belajar membawa topik obrolan, belajar cari relasi ke berbagai kalangan, berbagai lapisan circle gitu. Nah, terus dari segi finansial ya gue upgrade. Kalau penulis ya gue udah lama ya jadi penulis. Kalau yang baru-baru ini gue belajar musik. Nah, yang gue upgrade dari segi finansial itu saat ini gue orangnya nggak mau dibatasi dengan gaji bulanan gitu. Nah itu. Nah jadi gimana pun caranya gue harus ada penghasilan sampingan gitu. Nah itu berlepas dari gaji gue besar atau kecil ya. Nah ya seandainya gaji gue udah besar gitu, 2 digit minimal, seandainya gue udah punya gaji besar, gue akan tetap menjalankan kegiatan sampingan, usaha sampingan gitu. Karena apa? Itu kalau gue pribadi itu bentuk dari tanggung jawab aja sih, melatih diri sendiri, tanggung jawab ke diri sendiri. Jadi gue nggak mau ngandelin pas gue gaji udah besar gitu, ngandelin gaji gue ngerasa hidup gue udah stabil. Enggak sih, gue nggak kayak gitu. Gue tetap mau berusaha cari income sampingan. Nah ini yang gue namakan dengan kesadaran finansial. Nah kesadaran finansial ini perlu ya. Untuk lebih jelasnya tentang kesadaran finansial kita bahas di video lain ya. Oke, terus upgrade dari segi fisik penampilan. Oke. Nah, terus gue belajar tentang dress code. Nah, dress code ini juga penting. Jadi saat lo kerja kantoran gitu, lo tahu dress code-nya apa. Saat lo ke lapangan, lo tahu dress code-nya apa. Baik, terus kalau untuk pertemuan nih, nah kebetulan gue ikut sebuah klub afiliator ya. Nah, jadi kalau kita buat seminar atau presentasi gitu atau ya acara-acara gitulah pokoknya, itu kan biasanya kan di hotel. Nah jadi kan tahu tuh dress code-nya harus sesuai. Nah kayak gitu, jadi belajar dress code itu perlu. Nah, kemudian upgrade diri dari segi status sosial. Nah di sini gue harus ngomong jujur aja sih ya, dan soalnya beberapa orang anggap status sosial itu tabu dibicarakan ya. Biasanya tuh orang-orang yang dia punya pemikiran kalau semua manusia itu sama, setara ya. Gue setuju, gue juga berpemahaman kayak gitu. Cuman yang namanya status sosial itu nyata ya, kasta sosial itu nyata, dan itu didikan dari almarhum nenek dan almarhum kakek gue. Jangan ragu, harus punya ambisi untuk menaikkan status sosial atau kasta sosial, dan itu wajib. Itu yang diajarin oleh kakek sama nenek gue, dan itu gue sedang berusaha saat ini. Hal yang gue usahakan, hal yang gue kejar saat ini. Nah oke. Dan itu aspek-aspek dasar ya dalam upgrade diri, aspek-aspek yang perlu kita tahu untuk mengupgrade diri. Jadi apa yang kita upgrade ya itu aspek-aspeknya tadi, dari segi fisik, penampilan, finansial, status sosial, karir. Nah umumnya itu yang kita tahu ya. Nah ini adalah bagian intro, bagian pengantar. Untuk kedepannya gue akan banyak bahas tentang upgrade diri, tentang aspek-aspek upgrade diri, tentang cara-cara upgrade diri, hal-hal apa aja yang udah gue laluin untuk mengupgrade diri akan gue share ya, dari pengalaman pribadi gue dan juga pengalaman pribadi teman-teman gue yang lain yang udah berhasil upgrade diri. Dan gue dengan senang hati mau ngajak kalian untuk sama-sama upgrade diri itu ya. Jadi kita saling membangun, saling upgrade diri, saling meningkatkan value. Oke, sekian dari gue, Ardio Edutainment di channel HB Official. Salam high value, salam upgrade.